Sebuah kota merah muda sehangat mawar, setengah berumur seumur waktu itu sendiri, begitulah penyair John William Burgon menggambarkan Petra. Sebuah situs arkeologi luar biasa yang terpahat langsung pada tebing-tebing batu pasir di barat daya gurun Yordania. Selamat datang di Petra, kota mawar yang hilang. Petra didirikan sekitar abad ke-4 sebelum Masehi sebagai ibu kota dari kerajaan Nabatean. Bangsa Nabatean adalah suku nomaden Arab yang bermigrasi dari semenanjung Arab dan berhasil beradaptasi dengan lingkungan gurun yang gersang. Melalui kecerdasan strategis, mereka mengubah kawasan yang terisolasi ini menjadi salah satu pusat perdagangan paling makmur di dunia kuno. Keberhasilan utama bangsa Nabatean terletak pada kemampuan mereka mengendalikan jalur perdagangan karavan yang menghubungkan Arab Selatan, Mesir, Mediterania, dan Suriah. Mereka memberlakukan pajak dan menyediakan pelindungan bagi karavan yang membawa komoditas berharga tinggi seperti kemenyan, mur, rempah-rempah, dan sutra. Keajaiban arsitektur kota Petra. Salah satu alasan mengapa Petra begitu dikagumi hingga hari ini adalah arsitektur pahatan batunya yang monumental. Bangunan paling ikonik adalah Al-Hasneh, Istana Treasure, dipahat langsung pada dinding tebing setinggi puluhan meter dengan detail Hellenistik yang sangat halus. Selain Al-Hasneh, terdapat Ad-Der atau biara yang berukuran lebih besar serta ratusan makam, kuil, dan teater terbuka berkapasitas ribuan penonton. Selain estetika, aspek yang tidak kalah mengagumkan adalah sistem manajemen air atau hidrolika mereka. Di tengah gurun yang jarang hujan namun rawan banjir bandang, ilmuwan Nabatean membangun jaringan rumit yang terdiri dari bendungan, saluran air, dan tangki penyimpanan bawah tanah atau kondominium air. Sistem ini tidak hanya melindungi kota dari banjir, tetapi juga memastikan pasokan air bersih yang stabil sepanjang tahun, bahkan mampu menyuplai air untuk taman-taman kota buatan. Pada tahun 106 Masehi, kerajaan Nabatean secara resmi dianeksasi oleh Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Trajan, dan namanya diubah menjadi Arabia Petraea. Di bawah kendali Romawi, Petra terus berkembang, dan elemen arsitektur Romawi seperti jalan berpilar, colonnaded street mulai dibangun. Namun, roda zaman mulai berputar. Kemunduran Petra disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, perubahan jalur perdagangan. Romawi mengembangkan jalur perdagangan laut melalui Laut Merah yang membuat jalur karavan darat melewati Petra mulai ditinggalkan. Kedua, bencana alam. Pada tahun 363 Masehi, sebuah gempa bumi besar menghancurkan sebagian besar struktur, bangunan penting, dan melumpuhkan sistem pengelolaan air kota. Yang ketiga, perubahan politik. Ketika kekuasaan beralih ke Bizantium dan kemudian era Islam, pusat-pusat pemerintahan baru mulai bergeser ke Damaskus dan Baghdad, menyebabkan Petra kian terisolasi. Selama berabad-abad, keberadaan Petra terselubung misteri. Kota ini hanya diketahui oleh suku-suku Beduin lokal yang menggunakannya sebagai tempat bernaung dan menjaga kerahasiaannya dari dunia luar. Bagi dunia barat, Petra dianggap sebagai kota mitos yang telah hilang. Kerahasiaannya terpecah pada tahun 1812 ketika seorang penjelajah asal Swiss bernama Johann Ludwig Burckhardt berhasil menyamar sebagai seorang pedagang muslim dari India dengan nama Syekh Ibrahim. Ia berhasil meyakinkan pemandu lokal untuk membawanya melewati celah sempit Silk, hingga akhirnya ia menjadi orang barat pertama yang melihat kembali kembagaan Al-Hasneh setelah berabad-abad tersembunyi. Kini, Petra berdiri sebagai simbol ketahanan, kecerdasan arsitektur, dan adaptasi manusia terhadap alam yang ekstrim. Sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia baru, Petra tidak hanya menjadi destinasi wisata utama di Yordania, tetapi juga menjadi laboratorium arkeologi yang terus diteliti untuk menguak misteri peradaban masa lalu. Apakah kalian ingin mendatangi kota Petra, si kota mawar yang hilang? Pikirkan saat kalian mematikan lampu malam ini.